Ya, pemirsa, aksi bela Palestina berlangsung di Silang Monas sejak pagi tadi. Ribuan bahkan jutaan orang sudah memenuhi Monas untuk melakukan atau mengikuti aksi solidaritas bela Palestina ini. Dan untuk memantau kondisi terkini di Monas, kita sudah terhubung dengan rekan kami Fahada Indi. Indi, bagaimana situasi terkini di Silang Monas saat ini? Jakarta. Ada lebih dari 1.400.000 masyarakat Indonesia yang mengikuti aksi pada hari ini, pemirsa, di mana aksi tadi sudah dimulai pada sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dan berakhir baru saja, dan saat ini pun para massa sudah mulai membubarkan dirinya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Namun jika bisa kami gambarkan, untuk saat ini memang antusiasme atau maksud kami adalah semangat dukungan dari para rakyat Indonesia untuk mendukung Palestina ini masih sangat terasa. Anda bisa mendengar suaranya sendiri saat ini. Halo Pak, ini Bapak dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya Pak. Pekalongan. Dari mana lagi nih? Datang dari Cilegon Pak. Dari Cilegon. Datang dari jam berapa Pak tadi Pak? Dari subuh Mbak. Dari subuh. Iya. Oke. Kemudian dari mana lagi? Dari Ibu? Jonggol, dari Jonggol juga ada nih pemirsa. Tentu tadi sudah mendengarkan orasi-orasi ya dari sejumlah ada pejabat dan juga tokoh yang menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Gimana nih Pak? Luar biasa, terutama dari Bapak Anies Baswedan. Iya, dan juga tokoh-tokoh lainnya ya tentunya memberikan dukungan ya terhadap Palestina. Itu saat ini pun untuk peduli pada Palestina. Oh ya, menyemangati juga untuk masyarakat Indonesia ini lebih semangat untuk mendukung dan juga memberikan doa kepada pembebasan merdekanya Palestina begitu. Nah, untuk saat ini kami pantau memang sejumlah masyarakat sudah banyak yang mulai meninggalkan lokasi di kawasan Monas Jakarta, namun juga masih banyak yang memang memilih untuk bertahan di kawasan Monas ini, dan kami lihat pun dan kami pantau pun memang ini di sini banyak sekali masyarakat yang tentunya membawa atribut-atribut dukungan terhadap Palestina, membawa bendera Palestina juga dengan syal, dan kami juga melihat ada yang menarik pemirsa, ada bendera Palestina yang dibawa dengan ukuran yang besar yakni 30 kali 10 meter yang dari tadi juga terus dikibarkan di kawasan Monas sebagai bentuk dukungan, semangat dukungan terhadap Palestina. Kalau bapak-bapak sendiri di sini nih mempersiapkan apa saja ini untuk ikut menyuarakan dukungan Palestina? Ikut doa dan donasi. Doa dan juga donasi. Tadi juga ada yang menggalang donasi juga ya, ikut berdonasi. Ya, insya Allah ya sudah. Harapannya setelah adanya aksi ini Pak, apa Pak? Ya mudah-mudahan dunia, terutama kronokreni Israel itu akan berpikir untuk menghentikan semua perjuangan agresi dari Palestina dan Palestina merdeka. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Ya Indi, kalau melihat antusiasme dari masyarakat yang hingga saat ini masih ramai, masih terus berdatangan sesuai dengan jadwal. Aksi bela Palestina ini dijadwalkan pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apakah akan berlangsung sesuai jadwal dan berakhir pada pukul 10, ataukah akan molor hingga jam berapa, Indi? Baik, itu tadi laporan dari Fahada Indi dari Silang Monas, Jakarta, dan tampaknya memang saat ini kalau dilihat aksi masih terus berlangsung, dan aksi bela Palestina yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi ini tidak hanya diikuti oleh warga sipil, tapi juga sejumlah tokoh lintas agama, sejumlah tokoh agama, bahkan ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Holil, Menko PMK Muhadjir Effendi, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Anwar Abbas, dan juga Bahtiar Nasir, serta juga tadi ada Yusuf Kala. Ya, dan bersama saya juga masih ada Bapak Ana Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Pak, setelah kita melihat dari aksi bela Palestina yang masih berlangsung di Monas tadi, mungkin kita masih akan lanjutkan. Terakhir tadi pembahasannya terkait dengan Hamas, kekuatan Hamas yang hingga hari ke-29 ini masih bertahan
melawan Zionis Israel. Bagaimana sebenarnya kekuatan Hamas ini, Pak? Hingga hari ke-29 masih dengan kekuatan tersebut. Ya, kekuatan Hamas sebetulnya adalah kekuatan rakyat Palestina. Kita tidak bisa tidak bisa mengetahui dengan pasti kekuatan militernya seperti apa. Walaupun juga dengan pasti kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak bisa membandingkan apple to apple antara Hamas dengan Israel. Karena Israel sebuah negara, di belakangnya ada negara besar Amerika, ada Inggris, ada Uni Eropa, hampir semuanya mereka sudah mengatakan, mendeklarasikan, mendukung Israel gitu kan ya. Sementara Hamas adalah sebuah partai politik. Kita tahu Hamas itu sebuah partai politik yang memenangkan pemilu secara demokratis pada tahun 2006 lalu. Dan mereka memenangkannya dengan mutlak, mengalahkan PLO dan partai yang lainnya yang ikut serta dalam pemilu Palestina yang dikenal sebagai pemilu yang sangat bersih dan demokratis. Waktu itu Hamas masih ada di jalur Gaza, ada juga di tepi barat. Kita tahu tepi barat itu adalah sebuah wilayah Palestina yang bersentuhan langsung dengan Israel di situ. Karena tidak ada lagi tembok besar yang memisahkan. Kalau di jalur Gaza ada tembok besar yang memisahkan. Nah, di tepi barat itulah mereka memenangkan. Cuman pada waktu itu pasti atas restu dari Amerika Serikat, kemenangan dari Hamas di jalur Gaza dan tepi barat ini dianulir dengan adanya ya semacam guncangan politik, dan akhirnya dikembalikan lagi, diberikan lagi kepada pemerintahan PLO pada waktu yang sampai sekarang presidennya adalah Mahmud Abbas. Melihat kondisi itu, maka Hamas akhirnya lari ke jalur Gaza. Jalur Gaza yang waktu itu tanpa kendali akhirnya dijadikan sebagai basis militer, pengembangan militer dari tahun 2006, dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan akhirnya strategi Israel dalam mengamankan jalur Gaza itu kalau menurut saya salah total. Kenapa? Karena mereka memberikan kesempatan kepada Hamas untuk berkembang pesat di jalur Gaza. Walaupun wilayah itu sangat kecil, hanya 41 km panjangnya dan lebarnya tidak lebih dari 12 km. Dengan total keseluruhan hanya sekitar 351 km. Saya pikir ini menjadi sebuah basis. Oke lah, dunia mengatakan bahwa jalur Gaza itu dikatakan sebagai penjara terbesar di dunia. Tapi bagi Hamas itu adalah kesempatan. Mereka membangun basis militer disebut dengan Metro Gaza. Metro Gaza adalah sebuah wilayah di bawah terowongan di bawah tanah yang tidak tersentuh oleh gempuran-gempuran militer udara Israel sampai hari ini. Ya makanya 29 hari mereka menggempur tanpa henti. Kecurigaan mereka ke rumah sakit, kecurigaan mereka berlindung di tempat PBB, sekolah PBB, semuanya tidak terbukti. Karena sampai sekarang Hamas masih meluncurkan roketnya ke wilayah-wilayah Israel. Nah, ini kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Israel pada waktu itu, hanya fokus bagaimana menggulingkan pemerintahan Hamas di tepi barat, tapi membiarkan mereka membangun kekuatannya di jalur Gaza. Maka ini dijadikan sebuah momentum kebangkitan Hamas. Hamas sebetulnya tidak sekuat seperti sekarang sebelumnya ketika masih berada di jalur Gaza. Kenapa? Karena di jalur Gaza diawasi ketat. Ya, di situ ada polisi Israel, semuanya bersatu, semuanya bersentuhan secara langsung. Tapi ketika jalur Gaza ini diblokade, maka Hamas berdiri sendiri. Mereka berbaur dengan masyarakat, mereka berbaur dengan rakyat Palestina. Maka kalau sekarang ada isu bahwa mereka harus menghancurkan Hamas secara total, bahkan ada salah satu pejabat militer Israel hari kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa tamtaddu hadzal harb ila sana. Kemungkinan perang ini akan berkelanjutan sampai 1 tahun ke depan. Ya, maka kenapa? Karena target mereka adalah bagaimana Hamas ini dihancurkan. Hamas ini diberangus demikian rupa sehingga tidak memberikan tempat. Ada sebuah dokumen sebelum perang ini terjadi adalah bagaimana penduduk Gaza dikosongkan. Mereka dipindahkan ke Gurun Sinai, tapi ditolak oleh Presiden Sisi, orang Presiden Mesir Mahmud Sisi, itu ditolak secara total. Maka pilihannya adalah bagaimana memberangus jalur Gaza secara keseluruhan. Setelah Hamas tidak ada, maka mereka akan membangun pemerintahan yang mirip seperti di tepi barat, pemerintahan yang bisa dikondisikan oleh perjanjian-perjanjian antara perjanjian Israel, perjanjian dengan Mesir, perjanjian dengan Yordania, perjanjian dengan hampir seluruh negara-negara yang berseberangan langsung dengan Israel untuk menjaga eksistensi Israel supaya tidak ada gangguan dari siapapun. Nah, ini yang sedang direncanakan. Cuman permasalahannya apakah bisa? Itu kan sebuah pertanyaan besar. Kalau misalnya Hamas, sebuah
partai politik atau kekuatan politik di Palestina tidak disukai oleh rakyat Palestina, sekarang mereka sudah disalahkan. Sudah akan banyak orang-orang Palestina yang mengutuk Hamas, sudah akan banyak orang-orang yang memberitahukan di mana posisi Hamas kepada Israel. Tapi itu tidak terjadi. Ketika selebaran-selebaran perang urat saraf yang dilakukan oleh Israel menganjurkan rakyat Palestina di jalur Gaza untuk ke selatan, tidak ada yang pergi. Semuanya mereka mengatakan kita tetap di sini, kita akan tetap di tempat kita. Kenapa? Karena mereka tahu perang urat saraf yang dilakukan Israel tidak akan lebih dari apa yang terjadi di tepi barat. Akhirnya mereka akan dikuasai, akhirnya mereka akan berada di bawah kekuasaan Israel. Artinya penjajahan itu tidak akan berakhir. Dengan adanya Hamas yang terus melakukan perlawanan, ini minimal mewakili dengan adanya jihad Islami, ya, faksi perlawanan lain di Palestina di jalur Gaza, ini minimal mewakili bahwa Palestina masih ada. Selama masih ada pertarungan, selama masih ada perlawanan, berarti harapan kemerdekaan itu masih ada. Harapan membentuk mereka itu masih ada. Tetapi kalau sampai Gaza jatuh, ya ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada kalau sampai Gaza benar-benar dikuasai oleh Israel dan tidak ada lagi perlawanan. Ya, kita melakukan demo sekarang di sini, demo di seluruh dunia karena ada aksi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palestina kepada penjajah Zionis Israel. Tapi kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada lagi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Kita tidak akan melakukan demo, tidak akan ada people power, tidak akan ada teriak-teriak yang mendukung Palestina. Semuanya akan diam, semuanya akan setuju dengan kebijakan yang disusun oleh Israel dengan strategi yang dilakukan oleh Israel bahwa Palestina tidak ada di peta. Tidak ada negara Palestina. Kenapa? Karena mereka semua sudah diam. Maka poin penting dari pernyataan bahwa kita akan memberangus Hamas ini menurut saya adalah poin penting. Mereka ingin memberangus rakyat Palestina secara keseluruhan. Karena Hamas mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Palestina terutama di jalur Gaza. Gitu ya, di jalur Gaza untuk melakukan sebagai perwakilan rakyat Palestina yang melakukan perlawanan kepada Israel. Dan sekarang ketika roket-roket itu sudah sampai di wilayah Israel, di wilayah Tel Aviv bahkan ya, artinya kota Tel Aviv yang merupakan ibu kota Israel sebelumnya, ini ketika itu sudah sampai di situ di Tel Aviv, ini akan membuat takut seluruh rakyat Palestina, seluruh rakyat Israel. Mereka akan merasa ketakutan. Apalagi mereka kan datang dari negara-negara Eropa ke Israel itu untuk mencari kehidupan, untuk mencari keamanan, untuk mencari ketenangan. Tiba-tiba sekarang roket bisa sampai, tiba-tiba Iron Dome, sistem anti roket, anti rudal Israel tidak bekerja dengan baik gitu kan ya. Ini membuat mereka khawatir. Maka pada hari ini terjadi demo besar-besaran di Israel. Dikatakan bahwa ini adalah demo terbesar rakyat Israel anti pemerintahnya. Sampai 70% rakyat Israel anti kepada Benyamin Netanyahu dan menginginkan Benyamin Netanyahu untuk turun dari jabatannya. Karena dianggap satu, tidak bisa menjamin keamanan warga Israel. Ini poin penting kalau bagi Israel itu. Namanya sebuah negara penjajah yang berdiri berdampingan langsung dengan orang-orang yang dijajah dan mempunyai kekuatan militer yang bisa dikatakan di luar prediksi Israel ya. Intelijen Israel kecolongan sebetulnya gitu kan ya. Ini akan membuat rakyat Israel sangat diliputi rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Ini terbukti mereka keluar demo, baru terjadi demo itu di Israel itu 2 kali ya. Sekarang anti kepada Benyamin Netanyahu agar dia turun dari jabatannya karena dianggap tidak berhasil melindungi keamanan rakyatnya. Dan sebelumnya demo besar juga terjadi ketika ada undang-undang yang ingin disahkan oleh Benyamin Netanyahu, merubah undang-undang yang sebelumnya tentang pengawasan masyarakat sipil di Israel. Jadi saya pikir Israel tidak akan semudah membalikan tangan untuk memberangus jalur Gaza. Boleh secara infrastruktur dihancurkan, boleh secara rumah sakit, bangunan, sekolah, rumah penduduk, pengungsian dan semuanya dihancurkan. Tetapi saya pikir untuk memberangus spirit perjuangan itu akan sangat sulit. Tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Meskipun saat ini sudah mulai menyasar rumah sakit, sekolah dengan alasan bahwa ada kantung-kantung atau terowongan-terowongan Hamas di bawah rumah sakit, itu sepertinya aksi panik begitu ya dari pihak aksi Israel. Panik dan menutup malu, ya menutup malu bagaimana itu corengan muka terhadap militer Israel, intelijen Israel yang sangat luar biasa. Baik Pak Anan, nanti kita akan lanjutkan, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut.